Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 31 Desember 2025. Hari ke-7 dalam oktav Natal. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang sebuah kutipan yang bagi saya menarik. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kutipan ini disampaikan pada kita pada penghujung tahun 2025. Menegaskan bahwa kasih setia Allah itu sungguh nyata untuk kita di tahun ini. Kasih karunia Tuhan itu nampak dalam kehadiran Yesus ke dunia di Natal kita. Ia hadir karena Ia mencintai, Ia mengasihi kita. Dia hadir untuk menemani perjalanan hidup kita dengan memberikan berkat-berkat yang kita butuhkan, untuk kita bisa hidup layak di hadapan Tuhan dan sesama. Dia selalu menemani setiap langkah kita. Kasih karunia-Nya selalu berlimpah dalam setiap perjuangan hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, hari ini hari terakhir tahun 2025, dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Kasih setia Tuhan itu sungguh kita rasakan. Ia tetap setia walaupun kita tidak setia. Ia tetap mencintai walaupun kita tidak mencintainya.
Berkat-Nya terus melimpah untuk kita walaupun kadang kita menolak. Kita patut bersyukur atas semua yang telah kita terima dari Tuhan di tahun ini. Dalam segala kelemahan dan kerapuan kita, ketidakpantasan kita di hadapan Tuhan di tahun ini, kasih Tuhan tetap mengalir untuk kita. Itulah cinta Tuhan. Berkat Tuhan selalu ada untuk kita. Kita boleh bersyukur karena kita masih diberi waktu untuk memperbaikinya di tahun yang akan datang, tahun 2026. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun ini yang akan kami akhiri. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami, dan pantaskanlah kami memasuki tahun 2026 dengan penuh pengharapan. Berkatilah setiap rencana dan usaha kami di tahun 2026. Amin. Semoga Allah memberkatimu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.